Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kabar terbaik bagi rekan-rekan dan teman-teman semuanya pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terkait dengan tutorial yang selanjutnya. Ini terkait dengan tutorialnya terkait masih di uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang kita bahas pada kesempatan ini adalah uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Somirov, kemudian Z-squidness dan Z-kurtosis serta analisis grafik. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Semoga teman-teman, rekan-rekan bisa mengikuti dan bisa memahami bagaimana kita melakukan uji normalitas dengan Kolmogorov, squidness, kurtosis, dan analisis grafik. Jadi dalam uji normalitas ini, uji normalitas ini kita banyak sekali uji-uji yang bisa kita tentukan jika salah satu pengujian dilakukan dengan salah satu uji datanya tidak normal, mungkin kita bisa lakukan dengan pengujian yang lainnya. Bisa juga dengan pengujian yang satunya lagi, bisa dengan yang satunya lagi. Jadi opsi-opsinya banyak sekali. Perlu digarisbawahi, jika kita menggunakan, jika kita akan melihat uji normalitas khususnya untuk Kolmogorov, di sini hanya menyarankan ke teman-teman semuanya, pastikan data yang digunakan dalam uji ini minimal datanya itu adalah lebih daripada 50, ataupun untuk observasinya berjumlah sebanyak ataupun di atas 50 sampel itu untuk observasinya. Artinya jika datanya kurang dari 50, diusahakan Anda menggunakan uji yang lainnya yang memenuhi syarat. Walaupun dalam kesempatan ini saya memberikan salah satu contoh kasus. Contoh kasusnya kita menggunakan sampelnya hanya sekitar 40. Tapi ini hanya sebuah studi kasus saja. Tetapi dalam studi kasus ini jangan sampai nanti dijadikan sebagai acuan bahwasanya ini loh yang waktu studi kasusnya aja kita masih bisa menggunakan data ataupun sampel sebanyak 40 bisa dieksekusi dengan menggunakan uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov. Artinya itu mengeneralisir secara tidak tepat. Di sini saya memberikan contoh untuk studi kasus yang kita gunakan memang datanya ada sebanyak 40. Ini data yang kita biasa gunakan untuk studi kasus dalam contoh-contoh untuk di SPSS ini. Baik, saya langsung saja terkait dengan uji normalitas ini. Saya akan memberikan sedikit gambaran apa itu uji normalitas terkait dengan Kolmogorov-Somirov. Jadi ada 3 pilihan nih di dalam uji normalitas terkait dengan Kolmogorov. Seandainya kita mendapatkan data kita tidak normal dari uji Kolmogorov-Somirov ini bisa kita gunakan dengan menggunakan squidness dan kurtosis. Kita bisa melihat dari sana. Yang ketiganya kita bisa gunakan analisis grafik. 3 uji ini nanti kita akan coba berikan tutorialnya bagaimana caranya. Jadi ini opsi salah satunya saja nanti yang dipilih. Anda mau menggunakan uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov, silahkan. Ataupun Anda hanya akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan squidness kurtosis, silahkan. Anda menggunakan uji normalitas hanya yang akan dilihat dari analisis grafiknya, silahkan. Jadi ini adalah opsi ataupun pilihan yang bisa Anda gunakan. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu uji Kolmogorov. Yang pertama kita bahas untuk yang uji Kolmogorov-Somirov. Uji Kolmogorov-Somirov ini adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar saat ini. Banyak sekali alat-alat yang digunakan, makanya uji Kolmogorov ini menjadi salah satu alat yang biasa digunakan paling mudah.
Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain. Yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Kalau misalkan menggunakan grafik biasanya banyak persepsi-persepsi yang berbeda antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Tapi dalam uji Kolmogorov-Samirov ini kayaknya bisa kita amati secara tepat, semua orang ataupun semua peneliti akan memiliki persepsi yang sama. Itu kemudian uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kemudian uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, jika asumsi tersebut dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Biasanya gitu. Makanya tadi saya jelaskan dulu, jika Anda menggunakan sampelnya kurang daripada 50, lebih baik Anda gunakan uji yang lainnya, ya. Uji yang lainnya apa? Untuk uji normalitas, gunakan Shapiro-Wilk. Jika datanya lebih daripada 50, Anda gunakan uji normalitasnya dengan menggunakan Kolmogorov-Samirov ini. Kemudian terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan kita melakukan analisisnya dengan menggunakan analisis grafik dan juga uji statistiknya. Jadi ada dua yang nanti kita akan lihat, dari grafiknya dan juga statistiknya seperti apa. Kemudian pada dasarnya uji normalitas Kolmogorov membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku, di mana distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan diasumsikan data tersebut berdistribusi normal. Itu yang menjadi konsep awalnya. Jadi uji Kolmogorov ini adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Jadi antara data normalitas diuji dengan data normal baku, itu konsep awal dalam penggunaan uji Kolmogorov-Samirov ini. Kemudian kita lihat di sini ada signifikansinya, ya. Signifikansi untuk uji Kolmogorov. Jika signifikansinya di atas 0,05, maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku. Berarti data yang kita uji itu normal, tidak berbeda dengan normal bakunya. Itu yang pertama untuk uji signifikansinya. Jadi pastikan pada saat kita melihat dari uji statistiknya, outputnya harus di atas 0,05 baru bisa dikatakan data tersebut normal. Itu ya. Jika tidak normal, gunakan plot grafik untuk melihat data tersebut. Ini kita bisa lihat biasanya menceng ke kanan atau menceng ke kiri, atau menggunakan skewness dan kurtosis sehingga dapat ditentukan transformasi apa yang paling tepat dipergunakan jika data yang kita akan gunakan itu tidak normal dalam uji normalitas data. Itu yang bisa kita ini kan berikan gambarannya terkait dengan konsep dan uji signifikansi yang ada di dalam uji Kolmogorov. Baik, kita akan lanjut pada tutorialnya. Seperti apa tutorialnya? Baik, kita akan mulai untuk masuk ke tutorialnya. Yang pertama, mungkin yang harus kita buka adalah program IBM SPSS-nya. Pada kesempatan ini saya menggunakan IBM SPSS versi 26. Baik, kita tunggu sampai program SPSS-nya terbuka. Sebelum kita masuk ke program, sambil nunggu program SPSS-nya, di sini kita memiliki data, ya, jumlah datanya sebanyak 40 sampel, ya. Dan kemudian ada 3 variabel yang akan kita lihat. Yang pertama adalah variabel Y, X1 dan X2. Nanti kita buka di sini datanya. Variabel-variabelnya yang akan kita analisa untuk yang Y adalah kita berbicara kinerja karyawan.
Kemudian yang X1-nya variabel bebasnya gaya kepemimpinan. Kemudian untuk variabel X2-nya motivasi kerja. Artinya, adakah pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai? Itu yang akan kita bahas. Jadi, kita akan melihat dari sisi normalitas datanya dulu dengan menggunakan uji Kolmogorov. Baik, data ini yang pertama kita copy dulu semuanya, ya. Tiga variabel ini kita copy sampai bawah dan kemudian nanti kita bawa ke program SPSS di sini. Kita masukkan data ini di SPSS. Oke. Kemudian setelah data ini kita masukkan, kemudian kita masuk ke variabel view di variabel view. Di sini untuk yang di kolom name ini kita ganti yang pertama Y. Yang pertama kita Y, kemudian yang keduanya X1, kemudian yang keduanya X2. Oke. Kemudian untuk yang desimal ini kita pilih 0. Semuanya ganti dengan 0. Kemudian untuk yang label. Untuk yang label Y kita beri nama kinerja. Kita ketikkan kinerja karyawan. Oke. Kemudian yang X1 kita tulis di sini gaya kepemimpinan. Kemudian yang X2-nya adalah motivasi kerja. Kemudian di measure ini kita ganti dengan skill. Semuanya kita ganti dengan skill. Oke, jika kita sudah melakukan perubahan di variabel view-nya seperti ini, kita lihat lagi di data view-nya. Ya. Setelah kita kembali ke data view, baru kita melakukan proses untuk melakukan proses analisis dengan menggunakan Kolmogorov. Langkah-langkahnya yang pertama adalah mungkin Anda bisa ikuti nanti. Yang pertama dengan klik analyze, kemudian klik regresi, kemudian linear, kemudian klik yang linear ini akan muncul tampilan seperti ini, ya. Kemudian di box linear regresi ini, yang kinerja karyawan kita masukkan ke kolom dependent. Kemudian gaya kepemimpinan dan motivasi kerja kita masukkan ke independent. Oke. Dan kemudian setelah kita masukkan data ini, lalu kita klik tombol save. Klik tombol save. Kemudian kita di residual ini kita checklist yang unstandarized. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Ya. Akan muncul output seperti ini, akan tetapi output ini kita abaikan saja karena yang kita akan cari bukan nilai output ini, akan tetapi yang kita akan cari nilai residualnya. Nah, untuk melihat, kita lihat lagi, kembali lagi ke data view. Di sini sudah ada res1 yang artinya residual 1. Data ini yang akan kita eksekusi ataupun yang kita akan olah dengan menggunakan Kolmogorov. Langkahnya kita lanjutkan lagi langkahnya. Setelah kita mendapatkan variabel res1 ini, klik analyze. Kemudian di sini ada non parametric test. Kemudian di sini ada legacy dialog dan kemudian di sini ada one sample Kolmogorov Samirov. Kita klik yang sampel KS ini. Oke. Setelah kita klik akan muncul box seperti ini. Kemudian di yang unstandarized residual ini kita masukkan ke dalam kotak test variable list. Kita pindahkan di sini. Setelah kita pindahkan, pastikan di sini untuk normal ya, untuk tes distribusinya checklist yang normal ini. Kemudian setelah itu kita langsung OK. Nah, di sini kita mendapatkan outputnya di sini. Ini output untuk
Kolmogorov-Samirov. Kemudian untuk kita bawa dulu ke ini ya, ke Wood supaya gampang menginterpretasikannya. Baik, kita paste atau kita paste di sini. Oke. Tampilannya cukup jelas ya kalau di sini. Kita jelaskan di sini. Diketahui nilai asumsi signifikansinya untuk nilai Kolmogorov-Samirov ini didapatkan nilainya sebesar 0,200. Artinya apa? Di hipotesis yang awal kita sudah jelaskan bahwasanya jika lebih daripada 0,005 artinya data ini berdistribusi normal ya. Jadi bisa saya simpulkan di sini untuk Kolmogorov, untuk hasil perhitungan dari output Kolmogorov ini bisa dikatakan data ini berdistribusi normal. Karena apa? Karena nilai asumsi signifikansinya yang ini nilainya di atas 0,05. Ini terkait dengan hasil untuk uji Kolmogorov. Mungkin untuk meyakinkan kita lakukan juga mungkin untuk melihat jika data yang kita dapatkan misalkan tidak normal, mungkin kita bisa lakukan dengan analisis yang pengujian yang lainnya dengan menggunakan analisis statistik kurtosis dan sweetness. Bagaimana cara kita melakukan? Nah, kita balik lagi di SPSS-nya ini. Jadi di sini saya memberikan gambaran dengan menggunakan kurtosis ya. Sweetness ini menunjukkan seberapa menceng data kita, sementara kurtosis menunjukkan seberapa gemuk bentuk distribusi data kita. Data yang ideal adalah yang tidak menceng serta tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Oleh karenanya sweetness dan kurtosis harus 0. Ini rumus yang digunakan dan kemudian hipotesisnya z-squeeze dapat dihitung dari nilai sweetness dan standar error sweetness, begitu pula nilai kurtosisnya dapat dihitung dari nilai kurtosis dan standar error kurtosisnya. Batas toleransi untuk z-squeeze dan z-kurtosis yang masih dianggap normal adalah antara min 1,96 sampai dengan 196 atau sering dibulatkan dengan min 2 sampai dengan 2. Ini kalau kita ingin melihat kurtosis dan sweetness. Jadi yang perlu kita pahami adalah kalau kita melihat uji normalitas data dengan sweetness dan kurtosis, yang perlu kita ingat berarti min 2 plus 2 gitu ya. Dari min 2 sampai dengan 2 itu artinya data itu normal nantinya ya. Baik, kita masuk ke analisisnya dengan menggunakan kurtosis dan sweetness ini. Kita masuk lagi di SPSS di sini. Yang perlu kita lakukan masih dengan data yang sama, dengan kasus yang sama ya. Pertama kita lakukan kita sudah dapatkan data unstandarized seperti ini, dan kemudian di sini kita langsung saja ya, karena residualnya sudah kita dapatkan untuk untuk Kolmogorov, untuk yang sweetness ini kita sudah dapatkan atau kita akan lakukan secara ulang ya. Kita lakukan secara ulang saja untuk yang sweetness ini. Baik, untuk analisisnya langsung saja ya, karena ini datanya sudah sama. Saya lihat di data awal, di data ini semuanya sama ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah untuk melihat nilai sweetness dan kurtosis. Yang pertama kita lihat, yang kita lakukan langkah-langkahnya adalah klik analyze ya. Kemudian dari analyze ini kita masuk ke descriptive statistik.
ya. Dari deskriptif statistik ini kita klik yang deskriptifnya. Kemudian yang unstandardized residual ini kita pindahkan ke variabel ataupun kita pindahkan ke sini ya, di kolom yang kosong ini. Lalu kita klik yang option ini. Di sini sudah ada nilai standar yang sudah di checklist. Di sini kita buang, kita matikan ya, ataupun kita hapus ya. Standar ininya, kemudian minimum maksimumnya. Yang kita checklist hanya kurtosis dan sweetness-nya aja. Di sini ya. Lalu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita dapatkan nilai deskriptif statistik dari nilai output sweetness dan kurtosis. Kita copy dulu nilai ini. Kita bawa ke Word. Oke, ini sudah kita dapatkan. Nanti yang akan kita lihat nilainya yang mana? Kalau kita akan melihat nilai sweetness-nya itu dari statistik, berarti yang kita harus ini kan juga statistiknya juga ya. Kalau nanti Anda mau melihatnya dari standar error-nya, berarti yang akan Anda gunakan juga di sweetness-nya standar error, berarti di kurtosisnya juga Anda gunakan standar error-nya. Boleh dua-duanya, tapi pilih salah satu ya. Maksudnya pilih salah satu. Kalau kita mau melihat dari nilai standar error, boleh di sweetness-nya, jadi di kurtosisnya juga yang kita lihat juga standar error. Akan tapi pada kasus ini kita akan melihat dari nilai sweetness berdasarkan statistiknya. Ya, nilai statistik dari sweetness ini didapatkan nilainya sebesar min 0,173. Kemudian nilai kurtosisnya sebesar 0,837. Berdasarkan hipotesis yang kita sudah buat, bahwasanya data ini berdistribusi normal ataupun dianggap normal jika nilainya kurang ataupun min 2 sampai dengan 2. Kita dapatkan di sini rentangnya untuk nilai skewness-nya ini sebesar min 0,173 dan nilai kurtosisnya 0,87. Ini menunjukkan bahwasanya data residual berdistribusi normal. Hal ini konsisten dengan uji yang sudah kita lakukan di uji Kolmogorov ini. Ya, itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji grafik, analisis grafik untuk normalitas data. Bagaimana langkah-langkahnya? Sebelum kita masuk ke langkah-langkah dalam uji normalitas, yang akan kita lihat adalah dari sisi grafik. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran terkait dengan analisis grafik di dalam uji normalitas ini. Di dalam uji grafik normalitas ini, salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting, dan data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Oke, itu untuk melihat ataupun analisis grafik pada uji normalitas data. Baik, kita masuk ke SPSS-nya. Ya, kita masuk ke program SPSS-nya masih dengan data yang sama, dengan kasus yang sama. Kemudian kita di sini masuk di yang langkah-langkahnya dalam analisis grafik dengan SPSS versi 26 ini. Yang pertama kita klik analyze. Kemudian setelah kita klik analyze, regresi linear. Kemudian kita klik yang regresi linear. Kita gunakan data yang ini dulu. Kita tidak menggunakan data yang unstandardized, tetapi kita menggunakan di dependent, kita menggunakan kinerja karyawan, independennya kita menggunakan gaya kepemimpinan dan motivasi kerja ataupun X1 dan X2. Setelah itu, kita klik yang plot. Akan muncul linear regresi plot seperti ini boxnya. Nanti di sini kita melakukan checklist saja di sini standar residual plotnya untuk histogram dan normal probability plotnya. Udah. Untuk yang lainnya kita abaikan. Lalu kita klik continue dan kemudian OK. Di sini kita akan dapatkan grafik
ya. Grafik sesuai yang kita minta. Yang pertama, kita akan melihat dari histogramnya di sini. Tidak perlu saya ini kan di sini mungkin kelihatan. Dengan melihat grafik histogram dan grafik normal p-plot yang ada di sini, artinya data ini sudah berdistribusi normal. Yang pertama, kalau kita lihat dari histogramnya, ini membentuk kurva normal. Dan kemudian sebagian besar bar ataupun batang berada di bawah kurva. Ini ya. Maka data ini bisa dikatakan berdistribusi normal karena bentuknya sudah seperti ini. Karena kalau kita melihat dari data awalnya, ini adalah titik nol. Ya, untuk membacanya, supaya bisa memahami. Ini titik nol, garis lurusnya ada di sini. Dan kemudian kita lihat ini tidak melenceng ke kanan dan tidak melenceng ke kiri ya. Jadi data ini normal, baik distribusi ke kanan, distribusi ke kiri ataupun distribusi ke kanannya secara merata. Ya, ini yang bisa kita lihat. Ini titik nolnya, kemudian alur distribusinya seperti ini, jadi sudah membentuk kurva ya. Ini kalau kita melihat dari histogramnya. Kemudian kita lihat dari yang keduanya, kita melihat dari p-plotnya. Coba kita lihat dari p-plotnya. Kalau kita melihat dari p-plot yang ada di sini, semua titik-titik ini mengikuti garis fit ya. Semuanya titik-titik ini mengikuti titik-titik ini mengikuti garis fit yang ada di sini, garis diagonalnya di sini ya, dari awal sampai dengan akhir. Jadi tidak ada yang keluar jauh dari garis fit ini. Artinya data ini sudah berdistribusi normal karena sebaran datanya mengikuti garis fit ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan uji normalitas data dengan menggunakan yang pertama kita gunakan datanya dengan menggunakan Kolmogorov, kemudian squamous, kurtosis, dan kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan analisis grafik. Mudah-mudahan membantu bagi teman-teman semuanya dalam rangka menyusun penelitian ataupun skripsi dengan menggunakan pengujian-pengujian ataupun dengan uji asumsi klasik terkait dengan uji normalitas data ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.